Pemirsa, sebuah mesin boiler pabrik tepung di Pantura, Subang, Jawa Barat meledak. 16 pekerja mengalami luka bakar akibat ledakan tersebut. Inilah detik-detik sesaat setelah mesin boiler sebuah pabrik tepung di Kecamatan Potok Besi, Subang meledak. Belasan pekerja mengalami luka bakar. Buset tak, aduh. Akibat ledakan yang terdengar hingga 3 km ini, 16 pekerja mengalami luka bakar. Karung jembatan, karung. Jembatan. Ya karung jembatan. 6 pekerja dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika dan 6 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Puri Asih Karawang. Sementara sisanya hanya mengalami luka ringan. Bahkan 4 korban dari Rumah Sakit Sentra Medika dirujuk ke RSHS Bandung karena mengalami luka yang cukup parah. Pihak kepolisian atau pabrik hingga kini belum bersedia memberikan keterangan terkait ledakan mesin tersebut. Sebelumnya mesin boiler sering meledak bahkan hingga membakar bangunan. Pemirsa, Ibda Uji Mukni yang mengadang perampasan mobil di Jeneponto masih menjalani perawatan intensif akibat luka yang diderita. Sementara pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres Jeneponto. Inilah aksi Ibda Uji Mukni, personel Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan yang mencoba menggagalkan perampokan mobil di depan Mapolres Jeneponto Kamis sore kemarin. Ibda Uji nekat mengadang dan sampai naik ke kap kendaraan yang dirampas oleh debt collector. Bukannya berhenti, pelaku justru tancap gas yang membuat Ibda Uji terseret hingga 1 km. Perjuangan Ibda Uji berakhir saat akhirnya jatuh dan nyaris terlindas mobil yang dibawa kabur. Pelaku yang kabur lantas diburu oleh warga. Kejar-kejaran tak terhindarkan karena pelaku terus memacu kendaraannya dan menolak berhenti. Ia berhasil diringkus warga dan menjadi bulan-bulanan masa. Pelaku yang sudah babak belur lantas diserahkan warga pada polisi. Sementara Ibda Uji yang terluka dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Korban alami luka di kepala dan sejumlah bagian tubuh lainnya. Untuk sementara kondisinya saat ini sudah baik dan sementara dalam perawatan. Jadi kondisinya baik, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Hingga saat ini Ibda Uji masih menjalani perawatan medis. Sementara pelaku yang sudah ditangkap tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya terkait polisi mengadang perampasan mobil, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Hambali. Selamat sore Pak Hambali. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Hambali, kenapa pelaku bisa sampai nekat melajukan kendaraannya meskipun polisi datang dan sudah naik ke atas kap mobil? Jadi ini saya luruskan Mbak, jadi kejadian kemarin itu yang dilakukan oleh Ibda Mukni bukan perampasan mobil dan bukan debt collector. Jadi ini murni tindak pidana penggelapan yang beberapa bulan lalu itu dilaporkan oleh lelaki. Demikian Mbak. Ini yang di dalam mobil merupakan tersangka penggelapan begitu ya Pak? Bagaimana kemudian pelaku bisa ditangkap dan diadang oleh polisi? Jadi kejadian kemarin itu adalah pelaku penggelapan mobil. Jadi setelah penyidik mendapat informasi bahwa mobil yang dilaporkan 3 bulan lalu itu ada di sekitar kantor Polres Jeneponto, itu penyidik Ibda Mukni segera mendatangi dan mengecek keberadaan mobil. Dan setelah sampai di lokasi, betul ada mobil
kemudian disampaikan kepada lelaki Abdul Rajak yang mengemudi mobil atau yang menguasai mobil, disampaikan bahwa segera menyerahkan itu mobil. Namun Abdul Rajak selaku penguasa mobil itu kaget dan panik sehingga langsung lari dengan menancap gas mobilnya. Demikian, Mbak. Berapa anggota polisi yang menangkap pelaku penggelapan pada saat itu, Pak? Jadi yang pelaku penggelapan mobil itu adalah Abdul Rajab dan yang menangkap adalah personil kami. Demikian, Mbak. Jadi hanya satu orang polisi, yakni Ibda Uji Mukni, yang menangkap pelaku penggelapan tersebut ya, Pak? Jadi setelah mobil itu berhasil dibawa kabur dan lelaki Ibda Mukni terjatuh dari mobil, lalu Ibda Uji Mukni segera dilakukan perawatan dengan membawa ke rumah sakit. Kemudian pelaku penggelapan mobil itu melarikan diri. Beberapa saat setelah kejadian, kita lakukan pengejaran dan unit opsional kami berhasil mengamankan pelaku penggelapan mobil. Demikian, Mbak. Pada saat kejadian, seperti apa kondisi di lokasi? Apakah ada anggota polisi lain atau warga yang ada di sekitar lokasi dan kemudian berusaha membantu menolong polisi yang terseret di kap mobil? Pada saat itu ada orang lain, tapi anggota tidak ada yang bisa membantu, sehingga pelaku langsung melarikan diri dengan menancap gas mobilnya. Ya, saat ini bagaimana kondisi polisi tersebut, Ibda Uji Mukni, Pak? Ya, alhamdulillah untuk kondisi saat ini Ibda Mukni baik-baik saja dan sementara menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan Kemudian saat ini kondisinya alhamdulillah baik. ya, kemudian jerat hukum seperti apa yang bisa disangkakan kepada pelaku? Jadi kita menerapkan pasal 354 ayat 1 KUH pidana, lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Demikian, Pak. Baik, terima kasih AKP Hambali telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Polisi menetapkan satu orang tersangka dalam penggerebekan kantor pinjaman online ilegal di Pantai Indah Kapuk. Sementara itu 99 orang yang sempat ditangkap sudah dipulangkan. Polisi terus mendalami kasus pinjaman online ilegal setelah menetapkan satu orang tersangka hasil penggerebekan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Sementara itu 99 orang lainnya dipulangkan dengan status sebagai saksi. Sebelumnya jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kantor pinjaman online ilegal yang berlokasi di 2 unit ruko di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari ruko berlantai 4 ini, polisi mengamankan 99 orang dengan peran berbeda, 1 orang manajer operasional. Polisi menghentikan kasus penjamretan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial. Kasus resmi dihentikan karena kedua pelaku tewas di lokasi. Sebuah cuitan Twitter beredar di media sosial terkait korban penjamretan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Oktober tahun lalu. Dalam cuitan ini disebutkan, yang ditabrak bukanlah jamret, melainkan 2 orang yang tidak sengaja ditabrak pengemudi taksi online hingga tewas. Namun polisi memastikan peristiwa ini murni aksi penjamretan. Hal ini berdasarkan barang bukti dan sejumlah saksi yang telah diperiksa. Namun karena kedua penjamret tewas, maka penyidikan kasus dihentikan. Memang betul itu ada pidananya yang dilakukan oleh korban yang meninggal dunia. Ya, ada bukti kejadian jamret tersebut, ya ada saksi, kemudian juga ada rekaman CCTV yang dimiliki penyidik. Ya, sehingga kasus itu dilakukan penghentian penyidikannya. Sebelumnya 2 penjamret tewas ditabrak mobil korbannya di Jalan Abdullah Syafi'i Tebet, Jakarta Selatan Oktober 2021 lalu.
kedua pria tersebut mengendarai sepeda motor saat melakukan aksinya. Insiden bermula ketika pelaku menjamret ponsel seorang pengemudi taksi online. Pelaku kemudian melarikan diri setelah mengambil ponsel korban. Aksi kejar-kejaran antara mobil korban dengan pelaku pun terjadi. Kedua pelaku menabrak tiang listrik dan tembok tempat sampah di pinggir Jalan Abdullah Syafi'i hingga terjatuh dan meninggal dunia. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Septian Bayu, Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah murid yang diberi hukuman makan sampah oleh guru di Buton, Sulawesi Tenggara mengalami trauma. Meski sang guru telah meminta maaf, namun polisi mengusut kasus tersebut. Belasan murid SD di Buton, Sulawesi Tenggara mengaku trauma akibat dihukum makan sampah plastik oleh gurunya. Bahkan di antara mereka ada yang enggan belajar di sekolah. Atas perbuatannya, oknum guru MW yang menghukum 16 murid kelas 3 SD di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara meminta maaf kepada para siswa dan orang tua murid. Ia mengaku perbuatannya terjadi secara spontan karena terusik suara berisik saat sedang memberikan pelajaran kepada siswa di kelas lainnya. MW berjanji tidak akan mengulangi dan akan menjadi tenaga pengajar yang lebih baik lagi. Di sini sekali lagi saya minta maaf kepada orang tua siswa beserta siswanya. Yang jelas apa yang saya lakukan spontan begitu saja kepada siswa. Tidak ada unsur kesengajaan? Tidak ada. Namun orang tua menginginkan adanya proses hukum terhadap guru MW. Ya nanti hukum yang berjalan lah, sesuai hukum yang tindak lanjuti. Hingga kini Polres Buton telah memeriksa 6 saksi terkait kasus guru menghukum muridnya memakan sampah. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Belum selesai dengan masyarakat adat di Kalimantan, Edi Mulyadi kembali mendapat kecaman dari masyarakat Sunda. Selengkapnya kami ulas usai jeda, tetaplah bersama kami. Untuk melindungi daya tahan tubuh, saya percaya Immugard. Manfaat meniran, daun kelor, kunyit dalam Immugard untuk bantu pelihara daya tahan tubuh. Minum Immugard, bantu pelihara daya tahan tubuh. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan.